Andreas, nasabah MNC Finance di Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi pemenang dalam Gebyar Promo 2023. Andreas mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor yang diantarkan langsung oleh Kepala Cabang MNC Finance Bekasi, David Saputra, ke rumahnya di Jalan Mustika Sari, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah program tahunan MNC Finance sebagai bentuk apresiasi ke nasabah-nasabah MNC Finance. Jadi ini berlakunya juga untuk secara nasional. Saya nggak bisa ungkapkan perasaan saya karena saya terus terang aja kaget. Nggak pernah saya dapat hadiah gitu loh. Iya. Jadi ini suatu surprise lah dari MNC. Sementara itu, Didik Suliswanto, warga Jalan Simpang Teluk Gerajakan, Kota Malang, juga berbahagia mendapat hadiah 1 unit sepeda motor. Bertahun-tahun menjadi nasabah MNC Finance, Didik Suliswanto tidak menyangka menang Gebyar Promo MNC Finance 2023. Mulanya saya juga nggak percaya, tapi ternyata setelah kok serius gitu ya, saya akhirnya percaya itu, akhirnya didapat itu mas. Hanya baru kali ini. Program tahunan ya yang kita undi bulanan itu untuk semua cabang MNC yang MNC Finance itu diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang memiliki nomor kontrak lebih dari 1 di MNC Finance. Gebyar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Perusahaan broker asuransi Prodigi menggandeng MNC Insurance untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap properti yang menjadi mitra Oyo. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan asuransi properti all risk dan liability yang akan memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan bangunan dan isinya. Tentunya kita bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang bisa menawarkan produk yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Itu kebetulan yang dibutuhkan oleh pemilik properti adalah apabila ada kerusakan di dalam kamarnya. Bisa jadi itu disengaja ataupun tidak sengaja nih. Kerjasama ini menargetkan 10.000 kamar mitra Oyo terproteksi dalam 1 tahun ke depan. Kami berharap kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi. Jadi ini adalah awal untuk kerjasama kami dengan Prodigi, dengan Oyo, dan harapannya kami akan terus mengembangkan produk-produk baru, berinovasi untuk produk baru sesuai kebutuhan market. Memang ini baru awal dari kerjasama ya. Kedepannya itu akan kerjasama untuk mengcover para customer-nya juga maupun atau aset dari customer-nya tersebut. Jadi ini hanya propertinya saja mulai dulu. Ini percakapan selanjutnya kita bagaimana pengembangan kerjasamanya itu bisa lebih lanjut. Kerjasama ini bagi MNC Insurance merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan. Dari Jakarta, Anggita Maura Ahmad Putra iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Masa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini yang terlalu jauh, jangan lempar air kena tempatnya di depan. Belum juga diberikan. Kalau mau lempar dari dekat, belum mendekat semua kepada kami. Ayo merapat semua, merapat. Yang duduk di pagar itu merapat dulu, merapat. 1. Diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa merapat semua, merapat. Panjang masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun belum cukup untuk mengatasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu puasa. Akibat unjuk rasa ini, terjadi kemacetan panjang antrian kendaraan di Jalan Arteri Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain di Jalan Arteri Gatot Subroto,
Kemacetan panjang juga mengular hingga ruas tol dalam kota Semanggi arah Grogol. Sementara itu, arah sebaliknya di Jalan Arteri Gatot Subroto dan ruas tol dalam kota Semanggi arah Kuningan terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadiri acara dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan itu, Capres Ganjar menyampaikan tentang visi misinya. Dalam diskusi dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari Kamis, Capres Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, hingga penegakan hukum. Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan ia bersama Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya menghilangkan budaya KKN. Itu kami berdua komitmen memberantas korupsi, maka perbaikannya adalah sikat korupsi, sikat KKN. Kalau kita sikat KKN, sikat korupsi, maka sistemnya mesti baik, lembaganya mesti baik, regulasinya sekarang menurut saya juga sudah baik, tinggal aktornya. Maka memilih aktor itu menjadi penting. Kalau itu nggak jalan, maka pemimpin tertinggi yang harus melakukan. Sehingga ini akan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan itu menunjukkan kepastian hukum. Maka kalau kemudian ada investor mau masuk, mau invest dalam ekonomi hijau katakan, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil karena potensinya kira-kira 3,7 juta orang bisa terserap di tenaga kerja itu, sehingga butuh pendidikan yang kita siapkan dan semuanya ini akan mengenerate ekonomi. Ujung-ujungnya juga harus kesejahteraan, jadi tidak elit saja. Dalam survei SMRC, 47% publik menilai Jokowi sebagai kader PDIP tidak jelas mendukung calon presiden. Sementara Gibran sebagai kader PDIP dinilai 27% publik tidak pantas jadi cawapres Prabowo. Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, membuat survei terkait Jokowi, Gibran, dan PDIP. Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023. Adapun survei mengenai pantas atau tidaknya Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP yang tidak jelas mendukung capres. 47% publik menilai tidak pantas, 30% menilai pantas, dan 23% tidak menjawab. Sementara survei terkait pantas atau tidaknya Gibran sebagai kader PDIP jadi cawapres Prabowo, 27% publik menilai pantas, 40% menilai kurang pantas, 10% menilai tidak pantas sama sekali, sementara 23% tidak menjawab. Data ini menunjukkan dukungan moral dari masyarakat tidak kuat terhadap sikap Jokowi yang tidak secara eksplisit memperjuangkan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Survei juga memotret sikap publik terhadap tindakan politik Gibran. Pemirsa, dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Menariknya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, membantah bahwa organisasinya terlibat dalam acara dukungan untuk salah satu capres. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran? Tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Benarkah dugaan aparat desa secara struktur asosiasinya ada kecenderungan tidak netral?
Menariknya dalam dialog iNewsroom kemarin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, menyatakan ada oknum yang mengatasnamakan abdesi untuk kepentingan tertentu, padahal tidak memiliki legalitas. Ini sudah dikuatkan oleh Haki ya, mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan abdesi di sana bodong, artinya tidak memiliki legalitas? Sia kalau lihat secara aspek hukumnya itu nggak memiliki, karena tidak mungkin ada ganda kepengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan abdesi, coba lihat dulu mereka itu abdesi itu dasarnya apa. Arifin akan bertindak tegas jika ada yang mengatasnamakan abdesi karena aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dari situ kami udah teriak bahwa abdesi tidak mendukung itu, dan sekarang kejadian lagi. Ya mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ia menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Enggak boleh. Secara aturan, netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lantas, mengapa seolah aturan ini diterabas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain adanya dugaan dukungan dari perangkat desa, adanya upaya pelemahan demokrasi jelang Pilpres 2024 juga menjadi sorotan oleh kalangan akademisi di tanah air. Upaya pelemahan demokrasi di Pilpres 2024 diungkap Erlangga Pribadi, akademisi yang juga dosen politik Universitas Erlangga Surabaya, Jawa Timur. Melalui seminar nasional yang membahas regresi demokrasi, Erlangga melihat adanya kekhawatiran tentang intervensi yang kemungkinan bisa mencederai pemilu. Hal senada juga disampaikan Profesor Ramlan Subekti yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU periode 2004-2007. Ramlan menyebut saat ini juga terjadi pelemahan pada KPU sebagai lembaga yang berwenang mengatur pelaksanaan pemilu. Lihat bagaimana beberapa drama-drama politik yang berlangsung belakangan ini seperti terkait dengan kandidasi Mas Gibran Rakabuming sebagai Wapres yang memiliki persoalan pada saat proses hukumnya di MK. Terus kemudian adanya kekhawatiran tentang intervensi atau pelibatan aparat-aparat negara untuk menguntungkan posisi politik dari kelompok politik tertentu dalam momen Pilpres ataupun Pileg, dan berbagai rangkaian-rangkaian yang kemungkinan bisa berpotensi menciderai proses politik Pilpres 2024, proses politik Pileg 2024, sehingga memunculkan persoalan dalam prinsip jujur dan adil. Demokratik itu predictable procedure, jadi prosedur yang mengatur semua tahapan pemilu itu harus mengandung kepastian hukum. Tapi yang sekarang pemilu 2024 ini sampai hari ini itu justru unpredictable procedures. Buktinya apa? Putusan MK mengenai alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan yang mencabut lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 2017 mestinya itu diperbaiki oleh KPU. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya menerima kedatangan logistik pemilu 2024. Lebih dari 4.100 kotak suara diterima dengan kondisi aman.
KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menerima kedatangan ribuan logistik pemilu 2024 pada Kamis pagi. Sebanyak 4.145 kotak suara dari KPU Pusat telah tiba di gudang KPU Kota Palangkaraya. Pihak KPU Kota Palangkaraya mengatakan sebelumnya sejumlah logistik pemilu juga telah tiba dan dalam kondisi baik. Sebelumnya yang sudah hadir itu di gudang kita ada bilik suara, lalu tinta dengan segel plastik dan stiker. Kondisinya semuanya bagus, Pak? Kondisinya semua bagus dan lengkap. Seluruh logistik pemilu 2024 yang telah tiba disimpan di gudang KPU Kota Palangkaraya dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus bergerak memanaskan mesin partai dengan menggelar rapat pemenangan. Seperti pengurus Partai Perindo Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir Sumatera Selatan yang melakukan rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg untuk kemenangan Partai Perindo. Jelang pemilu 2024, pengurus Partai Perindo Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg untuk menguatkan struktur hingga saksi di TPS. Dalam rapat juga dibahas penguatan soliditas para caleg yang akan berjuang memenangkan Partai Perindo di segala tingkatan pemilihan legislatif dengan target 2 digit. Membangun komunikasi kompak soliditas antara calon-calon semua tingkatan. Ya, dengan kekompakan ini kita yakin bahwa target-target yang akan dicapai itu terpenuhi di semua tingkatan. Sementara itu di Jakarta, para caleg DPRD Dapil DKI Jakarta Timur 6 menggelar bimbingan teknis para saksi di TPS untuk mengawal suara Partai Perindo. Untuk Dapil DKI Jakarta 6 yang meliputi Kecamatan Makassar, Pasar Rebo, Cipayung, dan Ciracas, ditargetkan memiliki 2.872 orang saksi. Nah, jadi memang BIMTEK ini sangat kita butuhkan, jadi saksi kita ini bisa mengetahui saat pencoblosan nanti, saat selesai penghitungan suara, mereka tahu apabila ada yang perlu dijaga suara kita, diprotes, atau dalam menjaga suara sampai ke depan nantinya. Buat kami sangat penting ya, karena biar gimana juga kami harus menjaga suara kami, para caleg itu sendiri, saya dan Mas Guntur, dan juga khususnya suara dari partai kita, supaya lebih aman dan kami terjaga suara-suara kami itu. Partai Perindo akan membekali para saksi secara berkala untuk mengawal suara partai dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kampanye Pilpres 2024, relawan Betawi Keren Beken menggelar pelatihan dakwah kebangsaan Ganjar Mahfud. Pelatihan dakwah kebangsaan Ganjar Mahfud digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, diikuti para pendakwah atau dai-daiyah dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Kegiatan ini telah 2 kali diadakan, di mana para peserta pelatihan serupa sebelumnya ini sudah diterjunkan ke tengah masyarakat untuk berdakwah sekaligus menyosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Ada 2 materi yang disampaikan kepada para peserta, yakni penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah, serta mengenai sosok Ganjar Mahfud, seperti asal-usul keluarga hingga rekam jejak dan juga pencapaian selama menjabat di instansi masing-masing. Ya, pemirsa, sosialisasi pasangan Ganjar Mahfud juga dilakukan Cowartec Indonesia melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan dan juga pemberian vitamin secara gratis kepada masyarakat. Adapun pemeriksaan kesehatan diadakan di Desa Juruk, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mayoritas peserta dalam kegiatan bakti sosial ini adalah ibu-ibu prasejahtera yang perlu diperhatikan kesehatannya. Pemirsa, kegiatan sosial relawan Ganjar Mahfud terus berlangsung di sejumlah daerah. Para relawan bergotong royong menjaga lingkungan, membantu warga yang terdampak banjir bandang, hingga berbagi ilmu bermanfaat lewat beragam pelatihan.
Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, pendukung Ganjar Mahfud Usbat Ganjar menggelar gotong royong bersama masyarakat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan, terutama parit dan saluran air, guna mencegah banjir yang kerap melanda setiap memasuki musim penghujan. Di Samosir, Sumatera Utara, pendukung Ganjar Mahfud Sri Kandi Ganjar membantu warga yang terdampak dan menjadi korban banjir bandang di Desa Siparmahan. Adapun bantuan sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur, mie instan dan gula sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, relawan Ganjar Mahfud Wong Kito Dewe menawarkan peluang usaha dengan menggelar pelatihan membuat ikan lele asap. Pengelolaan ikan lele asap yang mudah dan murah ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Banyuasin yang dapat dijual ke pasaran luas hingga ke kancah nasional. Sedangkan di Kediri, Jawa Timur, relawan Mak Ganjar mengadakan pelatihan pupuk organik kepada masyarakat di Dusun Genang, Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Tak hanya bermanfaat dalam menekan biaya produksi, pemakaian pupuk organik juga berdampak pada meningkatnya produksi dan memperbaiki lingkungan. Sementara itu, pelatihan anyaman bambu untuk memberdayakan warga digelar relawan Ganjar Muda Pajajaran di Desa Pasir Baru, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengasah kemampuan warga membuat kerajinan tangan, pelatihan ini dipraktikkan langsung oleh perajin bambu profesional dari komunitas Dunia Bambu Sukabumi. Gerakan Panran Nuangku dukung Ganjar sukses menggelar kegiatan lomba senam bersama masyarakat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selain mengampanyekan pola hidup sehat, kegiatan ini sebagai upaya dalam mengenalkan sosok Ganjar dan mempersatukan masyarakat. Pemirsa, Ganjar Pranowo unggul dalam hasil survei yang menyajikan persepsi publik terhadap visi maritim Capres 2024. Dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia 15 hingga 21 Oktober 2023 di 34 provinsi di Indonesia, nama Ganjar unggul dalam 3 aspek. Ketiga aspek tersebut, Capres yang peduli terhadap isu maritim, Capres yang dinilai mampu mengelola sektor maritim, dan Capres yang memiliki kontribusi di sektor maritim. Dari temuan yang diperoleh, dapat dianalisa bahwa Ganjar dinilai sebagai capres yang memiliki kedekatan dengan nelayan. Bagi para nelayan atau para warga Indonesia, orang yang kira-kira merepresentasikan perjuangan nelayan itu ada di Ganjar Pranowo. 5 aspek, dia tinggi